Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu networking models. Nah, di bab 3 ini materi yang akan kita bahas ada 8. Yang pertama ada konsep networking model. Di sini kita akan membahas konsep model. Kita mengetahui bahwa jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar saling berkomunikasi. Nah, angka yang tepat dalam pembelajaran administrasi jaringan kebanyakan vendor lain, baik itu Cisco, MikroTik, Unix, atau yang lainnya, kita perlu mengetahui basic fundamental komputer jaringannya terlebih dahulu. Langkah yang tepat bisa mempelajari fundamental dari network komputer ialah dengan mempelajari yang namanya network model, yang mana pengertian dari network model itu ialah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputer bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Bagaimana cara vendor satu bisa berkomunikasi dengan yang lainnya, maka dari itu agar bisa saling berkomunikasi dibutuhkanlah yang namanya aturan, dan aturan itu disebut dengan network models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard network model yang tersedia. Nah, networking model dibagi menjadi dua, yaitu top atau IP models dan OC models. Lalu bagaimana yang divisi sebelum adanya network models itu kita lihat pada gambar. Nah, kita bisa lihat pada gambar berikut ini ya, yang mana sebelum ada networking models atau itu setiap vendor memiliki network modelnya tersendiri. Salah satunya contohnya di tahun 1947 di vendor IBM yang bernama SNA. Ketika setiap vendor memiliki model tersendiri, maka akan timbul masalah. Nah, masalahnya apa? Masalahnya jika suatu jaringan komputer itu terdiri dari beberapa vendor dan setiap vendor memiliki networknya sendiri-sendiri, maka itu akan timbul kesulitan untuk menghubungkan antara vendor karena mereka semuanya memiliki modelnya sendiri. Nah, maka dari itu dibuatnya web network model, yang mana dia itu sebagai pembuka dari setiap vendor untuk bisa saling berkomunikasi dan tujuan untuk menjembatani untuk antara vendor satu dengan yang lainnya. Kemudian jika kita menghubungkan dari kedua network ke vendor tersebut, untuk exit model dibuat oleh lembaga ISO, adapun TCP/IP dibuat oleh lembaga DoD, dan yang sering digunakan konsep dari TCP/IP model. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu TCP/IP model. Jadi TCP/IP ini mendefinisikan suatu protokol yang mana ini bertujuan agar antara perangkat komputasi utamanya yang berbeda network lalu bisa saling terhubung untuk membantu memahami networking ini. Maka setiap networking ini dipecah menjadi beberapa bagian yang disebut sebagai layers. Cara dokumentasi TCP/IP models ini terdiri dari 4 layers. Namun penerapan dalam real networks TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Jadi setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Nah, selanjutnya kita akan masuk materi yang ketiga, yaitu TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan yang lainnya. HTTP itu digunakan ketika mengakses suatu web server. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi transport layer. Jadi fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan service ke application layer atau transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Perbedaan TCP dan UDP kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini fungsi dari transport layer bahwasanya untuk memberikan ke service aplikasi layer salah satu service tersebut yang disediakan oleh transport layer. Cara kerja dari error recovery ketika kalian merequest website. Di sini output dari transport layer terdapat TCP hidden yang nantinya akan diproses dan nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Lalu di sini ada pada layer ketiga. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan website itu terdapat error, mungkin pada jaringannya. Maka jika jadi kejadian seperti ini akan merequest lagi. Jadi pada layer 2 ini kan nanti overcloud. Nah, nanti klien akan merequest lagi dan mengembalikan data yang sudah error, sedangkan TCP tidak akan peduli
teman-teman, nanti dia akan melakukan request lagi web server, terus nanti web server akan mengapply dengan TCP hidden dan juga user UDP hidden. Ketika nanti terjadi overclock, si UDP hidden akan tidak peduli. Selanjutnya kita masuk pada materi network layer. Kalian bisa perhatikan di sini bahwa network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, yang mana IP sendiri berfungsi untuk menyambungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Kita akan bahas addressing terlebih dahulu. Jadi addressing yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Nah, jenis IP address ada dua, yaitu IPv4 dan IPMixis, yang mana untuk versi v4 terdiri dari 32 bit, dan sedangkan untuk IPMixis yaitu dia terdiri 6 dan juga 128 bit. Di sini kita bisa mengambil contoh yang addressing. Jadi misal pada suatu perangkat memiliki IP 192.168.1.1, memiliki perangkat lainnya memiliki 192.168.1.2. Selama mereka memiliki nama, maka mereka jika keduanya ingin berkomunikasi tinggal ditujukan saja IP addressnya. Kemudian untuk yang routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Jadi kalian bisa lihat di sini contohnya routing ini, jika kita ingin mengirimkan paket A ke B itu kan kita akan mencari kantor pos, dan nanti dari kantor pos terdekat kita akan menggunakan rute tercepat yang mana bisa mencapai alamat tertuju dengan cepat. Selanjutnya kita masuk ke materi network layer. IP atau Internet Protocol terdapat dalam network layer 3 OSI, digunakan untuk mengadreskan komunikasi antar perangkat jaringan, dan terdapat dua jenis IP address. Yang pertama ada IPv4 dan IPv6. IPv4 pengalaman 32 bit. IPv4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit. Jumlahnya maksimal host 4, 294, 967 dan 296. Dan untuk IPv6 pengalamannya 128 bit dan terbagi menjadi 8. Setiap blok ada 16 bit. Maksimal host kalian bisa dibaca di sini. Selanjutnya kita masuk pada materi data link layer dan physical layer. Physical layer mendefinisikan sampling pada sebuah jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu error detection mekanisme hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Selanjutnya kita masuk pada materi encapsulation dan decapsulation. Encapsulation merupakan proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Nah, di sini ada name of ITCP IP message. Application layer ke data, transport layer ke data ditambah TCP header lalu segmen. Network layer data ditambah TCP header, kemudian IP lalu IP paket. Data link layer data plus TCP header plus IP plus del header dan del trailer lalu frame. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu OSI model konsep. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor dari tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau Internal Organization for Standardization pada tahun 1948, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. OSI model layer terdapat 7 lapis pada model OSI, yaitu ada application layer, presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan physical layer. Upper layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Ada juga lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Nah, mungkin di bab 3 itu saja yang dapat saya bahas. Terima kasih.